Liqa Allah, keyakinan tentang keberadaan Allah. Di antara manusia, ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Sekali peristiwa, datanglah seorang sahabat kepada Nabi SAW dengan mengajukan pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang lebih utama? Jawab Rasulullah SAW, ilmu pengetahuan tentang Allah. Sahabat itu bertanya pula, ilmu apa yang Nabi maksudkan? Jawab Nabi, ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu rupanya menyangka Rasulullah salah tangkap. Ditegaskan lagi, wahai Rasulullah, kami bertanya tentang amalan, sedang Anda menjawab tentang ilmu. Jawab Nabi pula, sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah bila disertai dengan ilmu tentang Allah. Dan banyak amalan tidak akan berfaedah bila disertai dengan kejahilan tentang Allah. Sudahkah kita mengenal si pencipta alam semesta yang juga pencipta manusia, yaitu Allah dengan sebenar-benarnya? Kita semua memang tidak menyangkal keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Tapi mungkin hanya sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan Allah dalam kehidupan praktis sehari-hari. Sehingga banyak orang yang dalam hidupnya merasa harus berjuang sendiri mengatasi masalah yang dihadapi, tanpa merasakan campur tangan Allah sebagai pemelihara, pengatur, dan pengurus seluruh isi alam semesta. Keyakinan tentang keberadaan Allah memang terkait erat dengan iman seseorang. Dan iman seseorang terkait erat dengan pemahaman dan pengetahuan tentang Allah. Semakin mendalam pemahaman seseorang terhadap Allah, semakin kuat iman orang tersebut. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Pentingnya mengetahui tanda-tanda iman sebagai bahan introspeksi agar kita bisa menyadari kelemahan dan kekurangan iman kita. Jika kita sudah mempunyai 2 ciri atau 3 ciri dari iman yang sebenarnya, maka kita pun tergerak untuk menambahnya dan menyempurnakannya. Allah itu yang mutlak. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Makna kalimat tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia itu menunjukkan bahwa zat Allah itu yang mutlak. Sebagai zat yang mutlak, wujud Allah itu berdiri sendiri.
sehingga tiada sesuatu pun bersama yang mutlak. Karena itu, segala sesuatu terliputi oleh wujud zat yang mutlak, yaitu Allah. Tiada sesuatu pun di luar wujud zat yang mutlak. Konsekuensi logis dari fakta kebenaran hakiki tersebut membawa pemahaman bahwa alam semesta dan isinya, termasuk manusia, adalah milik Allah karena berasal dari Allah dan berada dalam Allah dan kembali kepada Allah. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Makna kalimat pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu itu menunjukkan bahwa Allah itu yang tak terbatas. Yang mutlak itu bisa digambarkan seperti titik yang tidak memuat apapun kecuali dirinya sendiri. Maka yang tak terbatas itu adalah potensinya untuk menambah titik-titik sehingga menjadi garis, diagonal, kubus, dan seterusnya yang membawa pada perluasan wujud titik menjadi apa saja yang dikehendakinya. Konsekuensi logis dari fakta hakiki tersebut membawa pemahaman bahwa wujud alam semesta dan isinya, termasuk manusia, adalah milik Allah, berada dalam Allah, dan keberadaannya atas kehendak Allah dan atas pengetahuan Allah. Tiada sesuatu pun dari segala ada dan peristiwa ini terjadi di luar wujud zat Allah, dan di luar kehendak Allah, dan di luar pengetahuan Allah. Hanya dengan petunjuk, pertolongan dan perlindungan Allah, manusia bisa mengetahui wujud Allah yang sebenarnya. Liqa Allah adalah metode yang memudahkan orang untuk mengetahui Allah dengan akal dan merasakan liqa Allah, atau mengalami pertemuan dengan Allah di dunia ini dengan hati. 99% informasi atau penjelasan tentang Allah ini berasal dari Allah sendiri yang kita ketahui melalui Al-Quran. Sisanya kita ketahui dari hadits, tasawuf, tauhid, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan presentasi selanjutnya, yaitu memahami peta basis teoritis perjalanan ruhaniyah menuju Allah. 1. Benarkah Allah itu ada? 2. Allah itu apa? 3. Allah itu siapa dan di mana? 4. Alam semesta itu apa dan untuk apa? 5. Manusia itu apa dan siapa? 6. Pemahaman tentang wujud Allah. 7. Kepastian pertemuan manusia dengan Allah di dunia ini. 8. Perangkat bertemu Allah adalah hati. 9. Cara bertemu Allah melalui ilmu dan amal. 10. Syarat-syarat keberhasilan perjalanan menuju Allah. 11. Tujuan pertemuan dengan Allah. 12. Hambatan dan cara mengatasinya dalam perjalanan menuju Allah. 13. Bekal dan pendukung perjalanan menuju Allah. 14. Rute perjalanan menuju Allah. 15. Struktur ruhaniyah manusia. 16. Pengalaman pertemuan manusia dengan Allah. 17. Rahasia-rahasia sholat. 18. Makna Rabbunallah dan istiqomah. 19. Cara mencintai Allah, dicintai Allah, dan menjadi kekasih Allah. 20. Kunci keberhasilan perjalanan menuju Allah. Kami dari Liqa Allah Center akan senantiasa siap menjadi pembimbing Anda dalam perjalanan yang agung ini. Dengan keridhaan Allah yang maha bijaksana dan maha perkasa, serta maha berilmu.
Amin.